Assalamualaikum, mohon maaf dokter, sepertinya koneksinya terputus. Ya, insya Allah lebih baik sinyalnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi viewers di Instagram Live Persit Dustira. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai topik yang tidak kalah menarik, mengenai computer vision syndrome ya dok ya. Yang kebetulan sekali, alhamdulillah narasumber kita pada sore hari ini juga merupakan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Anak Ranting 2, yaitu Dr. Sirmalinda, spesialis mata. Sedikit mengulas mengenai beliau, Dr. Sirmalinda saat ini berpraktek di Rumah Sakit Sariningsih ya dok ya. Jadi bagi siapapun yang mungkin sudah familiar dengan atau pernah menemui beliau di Rumah Sakit Sariningsih, pastinya sudah familiar ya dok ya. Baik, mungkin kita langsung kepada topik pada sore hari ini ya dok ya. Pasti juga mungkin banyak yang bertanya-tanya ya dok bahwa mengenai computer vision syndrome ini, karena kan berkaitan dengan kesehatan mata ya dok ya. Betul sekali. Iya, mungkin dokter bisa mulai membahas mengenai computer vision syndrome ini dok. Baik, Bu Irfan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Instagram semuanya, pada hari ini kita akan membahas tentang computer vision syndrome atau disingkat mungkin CVS. Apa sih itu computer vision syndrome itu? Sebenarnya tanpa kita sadari, sebagian besar kita mungkin pernah mengalaminya, yaitu kumpulan gejala, keluhan yang didapat pada mata karena penggunaan komputer secara berlebihan. Yang dimaksud komputer di sini tidak hanya komputer berupa PC, tapi bisa juga laptop, tablet, handphone. Kalau handphone mungkin hampir semua kita barangkali dekat kesehariannya dekat dengan handphone. Nah, iya betul. Ketika kita menggunakan peralatan tersebut, mungkin kita ada merasakan keluhan-keluhan, rasa tidak nyaman. Nah, itu mungkin salah satu dari gejala dari computer vision syndrome. Definisinya computer vision syndrome sendiri adalah sekumpulan gejala pada mata atau leher yang diakibatkan kelelahan karena penggunaan komputer, tablet, gadget, atau smartphone yang berlebihan. Apa sih gejalanya? Gejala itu yang bisa kita rasakan adalah mata terasa lelah, pegal, panas, mata berair, terasa seperti tapi mata terasa berat. Terus leher terasa kaku, terasa sakit kepala, penglihatan menjadi double. Jadi yang kita baca itu tadinya jelas, kemudian menjadi berbayang. Loh kok buram ya? Saya butuh kacamata, tapi saya baru periksa ke dokter mata katanya normal. Nah, sering sekali pasien berkata demikian. Iya dong. Ketika dia mengerjakan sesuatu di laptop atau melihat handphone dalam waktu lama, terus berbayang, menjadi buram. Setelah diistirahatkan, menjadi terang kembali. Nah, itu mungkin salah satu dari gejala dari computer vision syndrome. Jadi bisa kita merasakan mata merah, berair, panas, pegal, sakit kepala, pegal di bahu, di leher. Kalau yang hebat, kadang-kadang bisa mual-mual. Oh iya dok, betul. Karena pasti secara tidak disadari juga mungkin banyak sekali yang gejala tersebut kita alami ya dok ya sehari-hari. Dan ternyata bukan hanya mata ya dok, bisa sampai ke bahu atau bahkan sampai mual ya dok ya ternyata ya. Betul. Iya dok. Nah dok, sebetulnya untuk computer vision syndrome ini dok, apakah memang rentan untuk dialami oleh semua usia atau semua profesi, atau bagaimana sih dok sebetulnya?
Jadi ada penelitian di berbagai negara, itu seperti di Amerika sendiri, 70-75% orang yang bekerja di depan komputer atau yang menggunakan perangkat tadi, mata. Nah, keluhan ini bisa dari ringan sampai berat. Kalau ringan bagaimana? Kalau ringan begitu istirahat sebentar, terus mulai lagi memakai perangkat yang dimaksud, itu sudah merasa normal lagi. Kalau berat, sampai berhari-hari merasakan keluhan dan makin lama makin berat. Ya. Jadi bahkan bisa sampai berhari-hari ya dok ya, keluhannya menetap ya dok, ya. Untuk yang gejalanya berat. Nah dok, sementara kan ini tadi kan sebetulnya untuk computer vision syndrome ini sendiri ternyata bukan hanya terbatas komputer PC ya dok, sementara bahkan sampai anak-anak pun saat ini untuk kesehariannya saja sudah menggunakan gadget, karena bukan hanya untuk main saja, karena mungkin tugas sekolahnya pun melibatkan keperluan untuk penggunaan gadget ya dok ya. Ya betul. Jadi sebetulnya beresiko ya dok ya untuk semua usia. Dari penelitian tuh ada yang mengatakan terbanyak dikenai adalah kelompok usia 40 tahun ke atas. Tetapi pada penelitian yang lain juga mengatakan terbanyak itu pada usia 20 tahun ke bawah. Ada juga penelitian yang lain tidak memandang usia. Jadi usia berapapun itu bisa dikenai. Jadi penelitian ini bervariasi sekali dan tidak ada dikatakan bahwa kelompok umur sekian yang rentan. Yang jelas kelompok yang banyak menggunakan gadget, laptop, dan perangkatnya itu rentan terkena CVS. Jadi penelitian itu bervariasi sekali, Evan. Ada yang mengatakan ada pengaruh usia, ada yang mengatakan di bawah 20 lebih banyak, ada yang mengatakan di usia 40. Mungkin dengan alasan masing-masing. Kalau usia 40, barangkali karena banyak bekerja di depan komputer, seperti orang-orang yang bekerja kantoran. Kalau di bawah 20, mungkin kalangan remaja, seperti anak-anak kita barangkali. Iya. Iya dok. Jadi ini betul-betul sebetulnya memang harus sangat aware ya dok ya, baik sebagai orang tua untuk aware untuk diri sendiri maupun untuk putra-putri ya dok ya. Ya benar sekali. Ya. Dok, nah karena ternyata ini sangat beresiko dialami oleh semua orang dan semua kalangan, tidak memandang jenis kelamin dan usia, dok. Bagaimana nih dok, apakah ada cara untuk pencegahan atau meminimalisir timbulnya computer vision syndrome ini sendiri dok? Ya, untuk bagaimana sih supaya kita tidak terkena computer vision syndrome, kita masih tahu dulu faktor apa saja yang bisa menimbulkan keluhan tersebut. Itu bisa faktor dari diri kita sendiri, dari lingkungan, atau dari komputernya sendiri, perangkat yang kita gunakan. Kalau dari diri kita sendiri, itu bisa yang tadi karena pekerjaan. Mungkin karena pekerjaan di depan komputernya yang lebih lama. Biasanya yang bekerja 2 jam atau 4 jam, ada juga penelitian yang mengatakan 6 jam, nah itu rentan terkena CVS. Makin lama waktu yang dipakai berhadapan dengan layar monitor, makin besar kemungkinan untuk mengalami CVS. Terus itu faktor dari lingkungan. Misalnya lingkungannya itu kita bekerja di daerah yang silau, dari sinar matahari. Mungkin ketika kita berkomputer, masuk pantulan sinar yang kuat dari arah luar. Sinar yang terlalu kuat atau terlalu redup, misalnya dalam kegelapan, itu juga tidak baik untuk kondisi komputer. Baik dok, jadi ternyata faktornya selain faktor dari dalam diri kita sendiri, ternyata faktor gadget dan pencahayaan juga sangat berpengaruh ya dok ya? Ya benar. Kalau dari faktor gadgetnya sendiri, itu misalnya dari kontras terangnya layar monitor, itu juga mempengaruhi terhadap kelelahan mata. Juga ukuran font. Kadang-kadang kita di
handphone itu ukuran fontnya yang kecil sekali supaya lebih banyak baca. Makin betul, sebenarnya betul. itu makin baik, makin mudah untuk mata untuk bekerja. Baik dok. Jadi justru ternyata ukuran font juga ini ya dok ya, betul. Jadi semakin besar memang semakin mudah dilihat, akan mengurangi resiko kelelahan mata ya dok ya ternyata ya dok. Ya jadi mungkin sebagai pengguna gadget, baik itu di PC ataupun di handphone juga memang harus sangat memperhatikan ya dok ya mengenai ukuran font tersebut. Jadi pilihlah font yang nyaman kita membacanya. Kalau kecil, ketika kita membaca lama dan terasa lelah, pegal matanya, berarti tidak sesuai dengan kondisi mata yang bersangkutan. Terus juga penggunaan anti glare, atau kalau dikatakan itu di depan monitor biasanya dipasang suatu seperti macam pelapis mungkin ya, pelapis yang anti radiasi. Itu juga membantu kelelahan mata. Oh, jadi ternyata memang bukan hanya sekedar aksesoris saja ya dok ya. Ternyata ada manfaatnya. Ya, jadi memang itu belum terbukti secara luas, tetapi dari beberapa penelitian mengatakan bahwa dengan menggunakan anti radiasi pada layar monitor itu bisa menyaring sinar biru yang bisa menimbulkan kerusakan pada mata. Oh, baik dok. Berarti ini bagi semua viewers atau teman-teman Instagram yang belum memiliki pelapisan anti radiasi baik itu di gadgetnya, jadi mungkin harus dipertimbangkan untuk mulai mencari ya dok ya. Demi kesehatan mata bersama. Memang buktinya secara ilmiah belum begitu nyata, Bu Irfan. Tapi tidak ada. Ya. Berikhtiar ya dok ya, untuk kesehatan yang lebih optimal ya dok. Baik dok. Lalu dok, apakah ada kiat khusus bagi kami nih semua dalam keseharian menggunakan gadget untuk meminimalisir tadi terjadinya kelelahan mata dok? Karena kan ini juga penggunaan gadget baik itu komputer, handphone itu merupakan sepertinya sudah seperti rekan teman sehari-hari ya dok ya, begitu. Bagaimana dok? Intinya adalah bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana betul. Mencegah kelelahan mata? Apakah harus dilarang anak-anak kita belajar menggunakan komputer, menggunakan gadget? Padahal hal itu dibutuhkan untuk mungkin pendidikannya, untuk pekerjaan. Jadi bagaimana cara mensiasatinya? Kelelahan mata itu bisa kita siasati dengan mengistirahatkan mata, memberikan waktu jeda pada mata untuk kembali ke fungsinya yang normal. Caranya bagaimana? Caranya kalau kita baca di literatur atau kita searching di Google, bisa baca namanya Rule 20-20-20. Kalau di Indonesia itu aturan atau prinsip 20-20-20. Apa itu? Setiap 20 menit kita bekerja di depan monitor, luangkan waktu selama 20 detik untuk melihat jauh ke jarak 20 feet. 20 feet itu kira-kira 6 meter. Jadi setiap menit kita alihkan pandangan ke kejauhan selama 20 detik ke jarak 6 meter. Jadi kita tidak harus berdiri dari kursi, bangkit dari duduk, tidak harus. Angkat kepala, melihat ke belakang monitor. Jadi artinya apa? Kalau kita bekerja di depan komputer, usahakanlah di depan kita itu melihat keluar jendela atau ke tempat yang jauh. Kalaupun dinding boleh, dindingnya berjarak 6 meter dari kita. Bila tidak, diputar
posisi Oh, kursi iya dok. menghadap ke luar jendela. Baik, baik dok. Jarak yang dimaksud. Jadi setiap 20 menit lihat jauh selama 20 detik ke jarak minimal 6 meter. Minimal ya dok? Oh, jadi 6 meter itu minimal ya dok ya? Ya, kalau lebih jauh ya lebih bagus. Kalau kita melihat keluar ke arah pepohonan, ya itu lebih baik. Nah, dok, untuk aturan 20-20-20 ini sendiri, dok, apakah memang betul-betul harus sebaiknya betul-betul selama misal jam kerja teman-teman Instagram di sini memang jam kantornya dari pukul jam 8 sampai jam 12 itu memang betul-betul dia running di depan komputer. Jadi memang apakah setiap 20 menit sebaiknya memang melakukan rule 20-20-20 itu atau bagaimana dok? Jadi ini kan bersifat rekomendasi. Betul. Kalau kita betul mengukur 20 mungkin nggak bisa barangkali ya, agak sulit. Jadi begitu kita ingat, kita lakukan. Tetapi di negara-negara maju itu mereka memang kadang menyetel alarm di HP-nya itu setiap 20 menit akan berbunyi. Ketika dia bekerja lama di monitor, diatur alarm di HP setiap 20 menit berbunyi. Jadi kalau memang kita ingin betul-betul menerapkannya, bisa disiasati begitu. Bunyi alarm di HP, kita alihkan pandangan, cukup 20 detik saja. Saya rasa kalau 20 detik mengganggu pekerjaan. Iya, baik. Lihat jauh 20 detik. Gitu. Jadi, misalnya kita tidak seperti itu, begitu kita ingat, kita lakukan. Oh, baik dok. Jadi bagaimanapun yang sebetulnya pada dasarnya kita memang harus menyadari bahwa ini memang untuk kepentingan kesehatan kita sendiri ya dok ya. Nah mungkin ini juga ini ya dok bagi putra putrinya nanti yang masih dalam usia sekolah ini juga memang baiknya mungkin diingatkan atau barangkali di sini teman-teman Instagram ada yang berprofesi sebagai pengajar juga dapat sebagai ikhtiar bersama ya dok untuk mengingatkan anak didiknya ya dok ya, betul sekali karena memang kesehatan mata ini saya rasa penting sekali ya dok ya. Ya betul kan sekali. Ada yang bilang mata jendela hati ya dok. Dok, ini ada yang bertanya, sebetulnya ada titipan pertanyaan mengenai computer vision syndrome ini sendiri. Apabila berlangsung lama, apakah ada resiko terjadi gangguan komplikasi yang lain, dok? Dan jika ada, apa saja sih, dok? Biasanya dari penelitian efek jangka panjangnya dari computer vision syndrome ini, dok? Ya, terima kasih. Mengenai gangguan yang berat serius, biasanya memang tidak ada. Tetapi otomatis mengganggu kelancaran tugas. Kalau misalnya pelajar yang mengganggu pendidikannya. Mengapa demikian? Anak mungkin menjadi agak malas untuk belajar, malas-malasan. Mengapa begitu? Karena sakit kepala, pusing, mual. Jadi tanpa disadari itu mengganggu kualitas hidupnya mungkin ya, atau kualitas belajarnya. Bagi yang bekerja mengganggu kualitas bekerjanya. Kalau yang terlalu serius, mungkin itu kalau terjadi kelelahan kronik dan tidak diatasi. Biasanya sudah ada gangguan penglihatan udah menjadi 2, menjadi ganda, itu pasti mereka akan mencari pertolongan, berobat ke dokter dan mendapatkan saran yang tepat dan keluhannya hilang. Sering sekali kita menemukan pasien dengan keluhan demikian, biasanya karyawan yang bekerja di bidang keuangan, misalnya di bank, di bagian yang mengerjakan sesuatu yang monoton, melihat kecil dalam jarak dekat, itu keluhannya seperti itu. Setelah diterangkan dan mereka melakukan dan kembali lagi, betul dok, keluhan saya hilang. Jadi dengan jadi memang betul-betul itu. Ya, demikian. Iya, dok. Apakah dari pengalaman dokter dok dengan pasien-pasien yang mengalami CVS ini dengan keluhan yang sudah mulai sedang atau bahkan berat, itu memerlukan waktu berapa lama ya dok setelah memperbaiki atau misalnya di terapi itu agar penglihatannya kembali berfungsi tanpa keluhan dan normal?
Kalau dari penelitian sendiri mungkin tidak disebutkan secara jelas, tapi dari pengalaman saya, biasanya pasien itu Baik. mengubah kebiasaannya selama 2 sampai 3 minggu, itu keluhannya hilang. Oh, baik, baik, Dok. Nah, Dok, ini juga ada pertanyaan lagi, Dok. Ini mengenai tadi untuk pencegahan HIVS, karena tadi sempat disebutkan bahwa ternyata keluhannya yang dapat timbul itu bukan hanya kelelahan mata, tapi bisa seperti leher, kaku, lalu ke bagian bahu ya, Dok ya. Nah, pertanyaannya ingin ditanyakan adalah apakah ada saran, Dok, mengenai posisi duduk atau posisi tubuh tertentu selama mengerjakan komputer terkait dengan kedudukan mata terhadap gadget atau posisi tubuh yang lain, dokter? Ya, betul sekali, Irfan. Jadi memang untuk bekerja di depan layar monitor itu disarankan bekerja seergonomis mungkin, senyaman mungkin. Jadi tinggi meja, tempat kita duduk itu senyaman mungkin sehingga siku kita itu kira-kira hampir 90 derajat dengan meja. Kalau kita bekerja di depan. Terus kemiringan dari layar yang kita lihat itu sekitar 20 derajat. Kalau lebih miring itu bisa menimbulkan kelelahan. Tanpa kita sadari itu akan mudah menimbulkan kelelahan. Jadi disarankan kemiringan dari layar yang kita hadapi itu kira-kira kurang lebih 20 cm. Bahkan kalau lebih jauh 1 meter itu lebih baik. Tapi kalau 1 meter kan agak sulit ya. Kalau kita bekerja di depan komputer, bagaimana caranya menjangkau 1 meter dengan keyboard yang terpasang di laptop? Mungkin agak sulit. Jadi sekitar 50 sampai 75 cm. Baik. Jadi jarak 50 sampai 75 itu dari permukaan mata sampai ke depan layar ya, Dok ya? Baik, Dok. Kalau untuk kemiringan sendiri yang dimaksud di sini mungkin agar teman-teman Instagram lebih jelas adalah kemiringan dari, kan biasanya untuk monitor itu biasanya suka ada dudukannya ya, Dok ya. Jadi maksudnya kemiringan ke arah bawah atau ke atas ya, Dok. Jadi maksudnya tidak terlalu menekuk ke salah satu sisi mungkin ya, Dok, maksudnya. Ketika kita melihat lurus ke depan dan kita melihat teratas dari puncak layar monitor itu 20 derajat. Bagian teratas baik. Iya. Jadi supaya sepertinya dapat terhadap layar monitornya. Oh, baik. Menarik sekali ini, Dok ya. Monitor terlalu tinggi otomatis kita akan mendongak. Nah, iya. itu kemiringan. Demikian. Baik, Dok. Depan, bagian teratas dari monitornya itu jangan terlalu posisinya terlalu tinggi. Sepertinya memang lebih nyaman ya, termasuk penempatan televisi. Iya, Dok. Berarti jangan juga sampai kita terlalu mendongak atau terlalu menunduk ya, Dok ya. Baik, Dok. Terus di samping itu juga bila kita misalnya mengetik dan ada bahan ketikan, bahan bacaan yang kita ketik. Bahan bacaan itu letakkan di tempat yang kita tidak perlu menunduk. Jadi letakkan di samping keyboardnya atau di dekat keyboardnya. Jadi tidak menoleh. Jadi usahakan posisinya itu di samping layar monitor. Biasanya demikian. Baik, Dok. Ini ternyata banyak sekali hal-hal yang memang perlu sekali untuk diketahui dan ternyata sederhana ya, Dok, bisa langsung kami aplikasikan ya, dan ternyata manfaatnya memang sangat besar ya, Dok, seperti tadi untuk memposisikan tubuh, cara untuk mengetik dengan melihat bahan atau sumber ketikan, dan ternyata saya juga baru mengetahui bahwa memang sebaiknya untuk mengetik tidak banyak terlalu menggerakkan atau memposisikan pindah posisi kepala ya, Dok ya. Karena memang akan ternyata lebih lelah ya, Dok, mudah lelah matanya, Dok. Dan jangan lupa dengan komputernya sendiri, Bu Irfan, kontrasnya, cahayanya, itu terang gelapnya, kontrasnya itu diatur sedemikian rupa yang nyaman untuk mata.
Kalau terlalu terang atau terlalu redup seperti saya katakan tadi, itu juga menimbulkan kelelahan mata. Ya. Baik dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi dok sepertinya. Jadi ini ada yang menanyakan tadi yang barusan yang terkait kontras dok. Ini disampaikan bahwa ini ternyata banyak sekali pengetahuan, ilmu pengetahuan yang sangat penting dan baru diketahui. Termasuk tadi yang kontras. Nah, untuk kontras sendiri kan pada prinsipnya nyaman ya dok ya untuk mata. Nah, pertanyaannya adalah apakah bagi orang yang memang sudah menggunakan kacamata atau dengan orang yang belum menggunakan kacamata, berarti apakah memang parameter kenyamanannya bisa berbeda seperti begitu dok, atau memang disarankan ada standar tertentu mungkin dokter? Sebenarnya tidak ada yang khusus. Ukurannya adalah kenyamanan. Kita merasa nyaman dengan itu. Memang untuk yang berkacamata itu dianjurkan untuk memakai kacamata yang sesuai dengan ukurannya. Kadang-kadang kita sudah bertahun-tahun, sudah 5 tahun yang lalu kacamatanya masih itu aja nggak pernah diperiksa. Barangkali resep kacamatanya sudah berubah. Dengan berubah resep kacamata itu, walaupun kita membaca, mengetik itu terlihat jelas, tetapi sebenarnya mata kita mungkin bekerja keras untuk melihat hal yang sama. Dibandingkan mengganti kacamata dengan ukuran yang sesuai. Terus mengenai kontrasnya sendiri atau warna, mungkin Bu Irfan pernah mendengar mengenai kacamata yang bisa berubah warna atau kacamata yang Ray atau blue chromic, barangkali seperti itu ya. Itu memang betul. Jadi dengan kacamata atau lensa yang bisa berubah ketika cahaya terlalu terang, dia berubah menjadi redup, itu memang sebenarnya cukup baik untuk digunakan. Bila yang memang memiliki kacamata atau memang sudah berkacamata, mungkin bisa memilih lensa-lensa tertentu yang sesuai dengan fiturnya. Di samping itu juga lensa yang sifatnya menyaring sinar biru. Mungkin kalau pernah lensa yang menyaring sinar biru, misalnya blue chromic atau blue ray, itu bisa mengurangi paparan sinar biru yang masuk ke mata yang bisa merusak retina atau degenerasi makula. Baik dok. Wah, ini ternyata ada satu pengetahuan baru lagi ya dok mengenai jenis-jenis untuk kacamata yang mungkin bisa dipertimbangkan bagi teman-teman Instagram atau viewers Instagram ya dok ya. Jadi bagi yang sudah atau akan memilih kacamata, mungkin ini juga merupakan hal yang dapat dipertimbangkan ya dok ya. Iya, barangkali. Baik dokter, menarik sekali diskusi kita hari ini dok. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang ternyata memang mudah sebetulnya ya dok untuk diaplikasikan, tapi sepertinya ini juga banyak yang belum familiar. Kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, menceritakan kepada teman. Jadi dengan mengatur posisi duduk, mengatur posisi baca, mengatur kecerahan gadget, melakukan rule 20, aturan 20, 20, 20, itu sudah sangat membantu, Bu Irfan. Iya dok, berarti memang jangan lupa bagi teman-teman Instagram atau viewers Instagram tadi bahwa sebetulnya memang computer vision syndrome ini sebetulnya pasti dapat kita minimalisir ya dok. Mungkin sebetulnya pasti sudah ada yang sering kali merasakan keluhan. Jujur dok, saya sendiri memang sering kali merasakan ada keluhan di leher nih dok. Kalau misalnya memang terlalu banyak menunduk atau sedang mengetik sesuatu, berarti mungkin karena itu ya dok ya. Bisa jadi. Satu lagi Bu Irfan yang saya belum sampaikan, berkedip. Jangan lupa berkedip. Mengapa demikian? Jadi computer vision syndrome salah satu gejalanya itu mata itu kadang terasa panas, terasa kering. Kita itu rasanya mata ingin dipejam, tetapi tidak mengantuk. Mata kalau dipejamkan kok enak ya. Kita itu terasa panas, terasa ada benda asing mengganjal. Itu sebabnya apa? Itu karena mata kering. Loh, kenapa matanya bisa kering? Sebabnya adalah ketika kita fokus melihat handphone, bekerja di depan komputer, coba deh kita perhatikan. Kita lebih jarang berkedip. Bandingkan ketika kita lagi ngobrol.
kita lagi ngobrol, bicara dengan teman, pasti kita lebih sering berkedip. Rata-rata kita itu berkedip kalau dalam kondisi normal itu sekitar 15 atau 16 kali per menit. Tetapi kalau kita lagi di depan gadget, kita cuma 5 kali atau 6 kali semenit berkedipnya. Nah, proses berkedip sendiri itu diciptakan Allah untuk membasahi permukaan kornea, permukaan mata. Mata kita ketika berkedip itu ada cairan mata yang membasahi permukaan mata. Jadi mata itu dilicinkan oleh cairan yang keluar ketika kita berkedip. Jadi proses berkedip sendiri diciptakan itu untuk membasahi permukaan mata. Kalau kita jarang berkedip, matanya jadi perih. Nah, baik. Kita sering di depan gadget. Gadget ya. Oh, baik dok. Masya Allah ya dok, ternyata memang sebetulnya sudah ada proteksi alamiah juga sebetulnya ya dok, manusia ini sebetulnya. Betul sekali. Baik dokter. Dok, ini ada satu pertanyaan, sepertinya satu pertanyaan tambahan terkait yang tadi dok, yang berkedip. Nah, dok, apabila memang merasa adanya keluhan mata yang kering sekali gitu ya, ada pertanyaan bahwa kalau dulu kan sepertinya familiar dengan cairan pembersih mata ya dok, dalam tanda kutip dulu sebutannya Burwater. Nah, apabila setelah berjam-jam di gadget atau mengerjakan pekerjaan di depan komputer, apakah saat ini masih diperbolehkan dok menggunakan tetes mata tertentu atau pembersih mata lainnya dok? Ya, betul sekali Bu Irfan. Jadi secara alamiah kita mempunyai mekanisme berkedip yang menghasilkan cairan membasahi mata, tapi masih saja terasa tidak nyaman. Bagaimana caranya? Tentu kita menggunakan air mata buatan atau artificial tears istilahnya kalau di rumah sakit. Itu mereknya macam-macam. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan merek, itu boleh digunakan. Jadi yang sifatnya air mata buatan itu boleh digunakan ketika kita lama bekerja di depan monitor atau menggunakan gadget dalam waktu lama. Jadi bila terasa diteteskan air mata buatan. Baik dok, terima kasih sekali Dokter Linda. Ini betul-betul sore ini, alhamdulillah mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada semoga terjawab. Oh ini dok, ada satu lagi dok, mohon maaf jika berkenan pertanyaan terakhir dokter ini baru bahwa dokter ini di tempat penjual atau di optik atau di platform online banyak sekali dijual kacamata anti radiasi. Nah pertanyaannya, apakah betul-betul dapat dipastikan aman dan dapat dipakai untuk anak-anak? Terima kasih dokter. Ini dari akun Instagram Ibu Rina Megi. Terima kasih Ibu Rina. Mangga dokter. Jadi kembali lagi bahwa memang sampai saat ini belum ada penelitian yang jelas bahwa betul loh ini sangat bermanfaat. Tetapi secara teori memang betul bahwa bila sinar biru itu disaring, itu menggunakan kacamata yang bisa menyaring sinar biru, misalnya blue chromic, Blu-ray atau fotochromic, itu sedikit banyak bisa mengurangi sinar biru yang masuk. Dan itu pun bisa mengurangi kelelahan dari mata dan mencegah kerusakan pada retina. Tetapi apakah betul yang dijual itu di toko online itu betul yang dimaksud? Terus memang berfungsi demikian? Ya kita juga mungkin tidak bisa memastikan, tidak bisa mengatakan bahwa ya itu bermanfaat, karena penelitian secara jelas mengatakan bahwa itu nyata manfaatnya juga masih terus dilakukan sampai saat ini. Baik. Tapi mungkin apakah lebih aman jika memang di optik yang resmi ya dok ya mungkin ya, sehingga barangnya juga dapat kita pilih sendiri. Ini terima kasih banyak dokter, ini menyampaikan dari Ibu Rina atas jawabannya dok ya. Baik dokter. Iya dok, sepertinya pertanyaannya sudah terjawab dok. Oh sebentar dok, ini ada satu lagi maaf dok, ini ada satu lagi pertanyaan tapi tidak bisa kepada ibu. Ini ada yang bertanya tapi mungkin ibu mohon maaf bagi yang bertanya apakah bisa diketik ulang di sini karena tidak bisa
keluar dari akun Instagram live-nya selama masih live, mungkin kita bisa tunggu sebentar ya dok ya. Barangkali ada pertanyaan tambahan, karena mungkin Oke. menarik sekali topiknya dok. Baik, Bu Irfan. Baik, dokter sambil menunggu dok, apakah ini dok, mungkin kita bisa juga, sepertinya kita juga bisa mengingatkan kembali ya dok ya kepada anak-anak, terutama kan kalau anak-anak nih di sekolah seringkali terbuai ya dok, karena kan dia juga mungkin menulis atau saat pelajaran komputer misalnya atau pelajaran IT sangat membungkuk sehingga posisi sepertinya posisinya kurang ergonomis ya dok ya. Nah, kalau misalnya pada anak-anak sendiri, dok, dengan rule 20-20-20 itu apabila memang terlewat sekian jam, tadi yang seperti dokter sampaikan, begitu dia ingat, dia boleh langsung melakukan kapan saja ya dok ya? Ya, betul sekali. Baik dok. Oh ini dok, ada satu lagi dokter pertanyaan terakhir mungkin dok. Dokter izin bertanya untuk mata kering tadi dok, apakah dapat ada hubungannya dengan suatu kelainan glaukoma dokter? Oke. Baik dok. Baiklah. Jadi mata kering itu sebenarnya gejala secara umum. Penyebabnya tuh banyak sekali. Itu salah satunya yang tadi jarang berkedip ya. Tapi sebenarnya bukan cuma itu. Tidak sesederhana itu. Banyak sekali penyebabnya. Banyak sekali kondisi-kondisi yang bisa menimbulkan mata kering. Misalnya penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus. Itu pasien diabetes atau gula. Ya. Terus Iya dok. banyak sekali keluhannya mata kering. Dan diabetes mellitus pada jenis tertentu ada yang bisa menimbulkan glaukoma. Jadi secara tidak langsung bukan glaukomanya yang menimbulkan mata kering, tetapi penyakit dasarnya yang menimbulkan mata kering. Ya. Baik, Jadi glaukoma kenapa kok diberikan artificial tears juga? Karena pasti kelainannya, gangguannya nggak cuma satu. Dia sudah merupakan siklus berantai-rantai dari penyakit dasarnya. Baik, baik dok. Baik. Iya. Jadi ternyata memang bisa kemana-mana ya dok ya, satu gejala itu bisa merupakan manifestasi dari hal-hal yang lain. Baik, terima kasih sekali pertanyaannya. Baik, ini terima kasih sekali dari akun Ibu Susan Ujang. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Aduh dokter, ini memang ternyata antusias sekali pada sore hari ini, viewers Instagram live hari ini. Baik dok, mungkin dikarenakan keterbatasan waktu juga, mungkin saya izinkan untuk merangkum sebelum dokter closing statement ya dok ya, mohon izin bahwa merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kesehatan mata, dan salah satunya yang perlu kita waspadai bersama adalah terjadinya computer vision syndrome, di mana terjadinya kelelahan pada mata terkait dengan penggunaan gadget. Dan harus diingat teman-teman Instagram bahwa gadget itu bukan hanya personal computer atau PC, tapi bisa juga Android atau handphone yang kita gunakan atau anak-anak kita gunakan sehari-hari. Nah, jangan lupa untuk mencegah dari CVS ini sendiri, seperti yang narasumber sore hari ini Dr. Sirmalinda jelaskan, bahwa menjaga posisi tubuh dengan ergonomis, melakukan juga rule 20-20-20, dan juga jangan lupa untuk memperhatikan dari gadget kita dengan mempertimbangkan penggunaan anti radiasi pada gadget, pengaturan kontras, dan jangan lupa juga untuk selalu berkedip ya dok ya. Ternyata berkedip itu sangat penting sekali, sederhana tapi kegunaannya Masya Allah luar biasa. Nah, teman-teman Instagram atau viewers Instagram, izinkan saya untuk meminta Dr. Sirmalinda untuk closing statement ya dok ya, sebagai penutup perjumpaan pada hari ini. Mangga dokter. Terima kasih Bu Irfan. Jadi ibu-ibu dan pemirsa Instagram semuanya, marilah kita melakukan rule 20-20-20. Aturan 20-20-20. Setiap 20 menit
lihat jauh selama 20 detik pada jarak 20 feet atau 6 meter. Jangan lupa. Baik, dokter. Dokter, ini juga sebelum kita akhiri, ini menyampaikan tadi Ibu Ketua, izin Ibu Ketua menyampaikan tadi di kolom komentarnya. Terima kasih Dokter Sitmalinda atas sharingnya pada hari ini, Dok. Terima Ya, kasih, Bu Ketua. baik. Sekali lagi kami mohon pamit, mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga topik-topik pada hari ini dan topik yang akan datang akan selalu membawa manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Mangga dok, izin pamit ya.